baca. Kalau saya baca itu apa? Materinya apa? Materinya apa? Sakofa Islamiyah. Sakofa Islamiyah. Ya sudah, kalau sakofa Islamiyah materinya tentang sakofa apa? Islamiyah. Jadi sebenarnya ilmu itu, Pak, ilmu Islam, pemahaman tentang Islam itu sebenarnya sangat sederhana, ya. Jadi ilmu Islam, ilmu tentang Islam, ilmu tentang syariat Islam itu sangat sederhana, tapi menjadi rumit ketika ilmu itu diformalkan. Itu jadi rumit. Saya kasih contoh ya. Bapak wudu, rukunnya wudu ada berapa? Bingung kan? Tiap hari bapak wudu loh. Saya tanya, rukun wudu ada berapa? 3. Kok 3? 6. Rukun wudu ada berapa? 6. Rukun wudu. Ini saya belum tanya syarat wudu, ya kan? Saya belum tanya masnunatul wudu yang disunahkan dalam wudu. Artinya Pak, paham ya? Ilmu itu kalau diformalkan itu jadinya susah. Ya. Kalau Quran wudu itu gimana? Kalau Quran ngajarin orang wudu itu gimana? Idza kuntum ila shalah. Kalau kamu mau melakukan sholat, apa perintahnya Pak? Fagsilu wujuhakum. Basuhlah apa? Wajahmu. Wa aydikum ilal marafiq, tanganmu sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki. Selesai. Gampang enggak? Gampang. Ya. Gampang. Jadi agama itu, syariat agama itu sebenarnya itu mudah, tapi menjadi sulit saat diformalkan. Itu jadi sulit. Ya, kayak sholat juga, Pak. Rukun sholat ada berapa? Bingung katanya rukun sholat berapa? Bingung. 5. Berada sebanyak itu cuma ada 5. Rukun sholat ada berapa? Bingung kita jawab. Pertanyaannya, ketika Rasul dulu ngajarin kita sholat, caranya gimana? Rasul naik ke mimbar. Mimbarnya Rasul nggak seperti ini ya. Protes nanti Pak. Mimbarnya Rasul itu kayak tangga, 3 tangga kemudian ada 3 tangga yang Bapak tahu tangga ya, 1, 2, 3 gitu kan. Rasul itu kalau mau ngajarin sholat, Rasul naik ke mana? Ke mimbar. Kemudian Rasul mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Terus Rasul sholat, selesai sholat. Maka sahabat paham, oh caranya sholat seperti itu. Ya, tapi begitu Bapak masuk ke fikih, ada rukun, ada sunnah hay'ah, ada sunnah muba'at, ada sunnah ya. Jadi makanya saya tadi ngomong di awal bahwa ilmu itu sebenarnya apa? Mudah, menjadi sulit saat apa? Diformalkan. Ya. Ini
jarang-jarang ya Ustaz bahasa ini jarang-jarang. Ya, salahnya dikasih judul apa tadi? Sakofah Islamiyah. Pusing-pusing Bapak ya saya ngomong kayak gini. Ya. Nah, sampai dalam masalah akidah, dalam masalah bab akidah itu orang sampai susah mempelajari. Susah. Orang mau ma'rifatullah, orang mau mengenal Allah. Ya. Mau mengenal Allah. Allah itu seperti apa? Ya. Allah itu bagaimana? Ini kan pelajaran apa Pak? Tauhid ya. Pelajaran apa? Akidah. Maka versinya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, madhabnya Asy'ariyah, kalau kita mau kenal Allah maka kita harus hafal 20 sifat 20 sifat wajib dan 20 sifat muhal. Susah. Ya. Sifat wajibnya apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadith, qiyamu bin nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, salam, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiran, mutakalliman. Kau mengenal Allah, terus harus hafal kebalikannya. Sifat wujud kebalikannya apa? Ada, tidak ada. Qidam kebalikannya apa? Hadis baru. Baqa kebalikannya apa? Fana, rusak. Belum nanti kita mempelajari dalil-dalilnya ada dua. Dalil akli, ada dalil apa? Akli. Rumitnya. Pengen ngerti Allah ya rumit kayak gini. Ya? Pusing-pusing Bapak. Belum nanti kalau Bapak pakai versi yang lain, kayak versinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tauhid itu ada 3. Ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. Uluhiyah dari ifradullah ta'ala fil ibadah. Rububiyah dari ifradullah ta'ala fil khalqi wat tadbir. Ya. Tauhid asma wa sifat dari al-imanu bi asma'i wa sifatihi min ghairi takyifin wala ta'dilin wala tamthilin dan seterusnya. Rumit lah. Ya, dimukoronahkan nanti. Dua metode tauhid ini dimukoronahkan, diperbandingkan. Malah pusing lagi. Orang awam suruh belajar kayak gitu, ya nggak kenal-kenal Allah. Padahal ketika kita baca Quran, dengerin nggak? Ketika kita baca Quran, kita ingin ma'rifatullah, kita ingin mengenal Allah. Itu gampang, gampang loh. Sebenarnya nggak usah ribet seperti itu. Ya, orang sahabat saja saya nggak yakin hafal wujud dan baqa. Saya yakin juga sahabat juga nggak ngerti apa itu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Karena kan itu ilmu yang dibuat setelah. Ya. Terus gimana sebenarnya cara ma'rifatullah? Bapak baca Quran surat Asy-Syu'ara. Allah saat menjelaskan siapa dirinya. Lihat nih ya. Allah saat menjelaskan siapa dirinya itu gampang, semua orang awam paham. Anak kecil loh Pak paham Pak. Coba kamu ngomong sama anak kecil, Pak, Allah itu siapa? Bagaimana cara kita mentauhidkan Allah? Nah, kamu harus tauhid uluhiyah,
tapi saya melihat kerumitan gitu. Yang sebenarnya agama itu orang awam dia paham, orang cerdas dia paham, orang nggak cerdas dia paham harusnya. Ya, kan Quran sudah mengatakan walaqad yassarnal Quran. Aku tuh mudahin kok Quran ini. Makanya ma'rifatullah, kalau Bapak ingin mengenal Allah versinya Quran. Ini saya ngomong versinya Quran. Itu Bapak baca dalam surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai ayat 82. Akan sangat mudah ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan bapaknya dan kaumnya. Lihat. Ya, di ayat 70-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun." Nabi Ibrahim ini pernah debat sama kaumnya, sama bapaknya. Karena bapaknya Nabi Ibrahim Azar itu kerjaannya apa, Pak? Kerjaannya bapaknya Nabi Ibrahim apa? Pembuat patung. Akhirnya dia debat. Nah, saat Nabi Ibrahim punya kesempatan menjelaskan siapa Allah, itu Nabi Ibrahim gak pakai sebuah kata-kata yang rumit, enggak. Ya, apalagi pakai dari nakli, dari ini, pusing. Ya, itu bagiannya para santri yang di pesantren yang fokus belajar ilmu agama. Itu bagiannya saya. Kalau orang-orang awam cukup mengerti versi mudahnya saja. Ya, apa kata Nabi Ibrahim saat menjelaskan kepada ayahnya dan juga kaumnya tentang siapa Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim mengatakan, dan diabadikan perkataan Nabi Ibrahim ini di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 78, "Alladzi khalaqani." Dialah Allah yang menciptakan aku, fahuwa yahdin, dan dialah yang memberikan apa? Petunjuk. Jadi kalau Bapak ditanya Allah itu siapa? Allah adalah Sang Pencipta. Ya. Jadi kalau orang ingin kenal Allah, Allah itu siapa? Kata Nabi Ibrahim, "Alladzi khalaqani." Yang menciptakan kita ini Allah. Gak mungkin kita wujud tanpa ada yang menciptakan. Ya, masa ada gorengan tiba-tiba di piring kemudian datang tanpa ada yang goreng, tanpa ada yang masak? Gimana ceritanya? Atau Bapak gak usah nikah tiba-tiba punya anak? Gimana? Ya. Makanya logika yang dibangun oleh Nabi Ibrahim saat menceritakan siapa Allah itu gampang banget. Anak kecil juga paham. Kamu mau ngomong sama anakmu, "Di Allah itu yang menciptakan kita." Paham gak kecil? Paham. Ya, semua orang paham logikanya. Ya, makanya Bapak, tauhidnya yang diajarkan Nabi Ibrahim itu ya Allah. Nabi Ibrahim itu imam tauhid, imamnya tauhid. Ternyata saat menjelaskan siapa Allah itu mudah banget. Alladzi khalaqani. Dialah Allah yang menciptakan aku. Yang kedua, fahuwa yahdin. Dialah Allah yang memberikan petunjuk. Jadi kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya, yang memberikan hidayah siapa? Allah. Bapak malam hari ini duduk di sini, padahal kan opsinya banyak. Bapak bisa nonton TV di rumah, Bapak bisa main HP, Bapak bisa ngopi, Bapak bisa apa ya Pak? Apa ya?
buah Nabi Ibrahim. Saya baca ini Pak sampai gini Pak. Oh, agama semudah itu dipahami. Sampai gitu. Yang ketiga Pak, waladhi huwa yut'imuni. Allah lah yang memberikan apa? Makan saya. Wa yasqin, dan memberikan apa? Minum saya. Lihat. Anak bapak juga bisa diajarin tauhid. Nah, kamu tahu nggak? Nah, yang menciptakan kita ini siapa? Allah. Yang ngasih makan kita siapa? Allah. Yang memberikan minum kita siapa? Allah. Nih air nih. Ada air di sini. Siapa yang ngasih air? Allah. Siapa yang bawa tadi? Ya. Ini air rizki dari Allah. Sumbernya itu di mana? Kamu ambil di mana? Kantor. Ambil di situ. Di botol. Iya. Nah, tulisannya di botol. Dari mana sumbernya? Di gunung. Gunung mana? Mungkin nggak ini sumber mata air Sunter? Mungkin nggak? Kalau Sunter nggak kayak gini air. Ya. Jadi Allah itu yang ngasih makan, yang ngasih apa? Bapak sehebat apapun dengannya, Bapak ini sehebat apapun, sepintar apapun, tidak akan pernah bisa menciptakan air sebelah sini. Orang sedunia dikumpul semuanya, yang cerdas, yang tidak suruh bikin air, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Bisa Ustaz pakai embun. Nah, berarti dia tetap pakai apa? Air, tetap pakai media yang diciptakan oleh Allah. Ya. Makanya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjelaskan siapa Allah, jawabannya adalah Allah yang menciptakan aku, yang memberikan apa? Petunjuk, yang memberikan apa? Makan, yang memberikan apa? Minum. Wah, balik tauhid. Ya. Apa tauhid? Ini kalau ilmu ini saya ajarin di sekolahan repot juga nih. Gurunya bingung. Kenapa? Ujiannya nggak ada. Ya, ujiannya nggak ada. Kemudian yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, wa idza maridtu, dan ketika aku sakit, fahuwa yashfi. Allah lah yang memberikan apa? Kesembuhan. Berarti yang memberikan kesembuhan Allah atau dokter? Allah. Dokter atau Allah? Allah. Dokter atau obat? Allah. Benar. Terus ngapain kamu datang ke dokter ngapain? Saya pernah nganterin anak saya sakit ke rumah sakit Islam Sukabumi. Di resepsionis tuh di lobi tulisan kemudian wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau sakit itu yang menyembuhkan siapa? Allah. Itu harusnya pasien balik pulang harusnya kan yang menyembuhin siapa? Allah. Makanya datang ke situ. Ya, makanya agak kurang pas tuh ayat itu ditaruh di lobi, agak kurang pas. Ya. Jadi begini Pak, begini. Dokter, obat itu hanya bagian dari apa? Ikhtiar. Tidak bisa menyembuhkan. Kalau dokter itu bisa menyembuhkan, Ustaz Arifin Ilham itu gak meninggal. Saudara-saudari Arifin Ilham sakit apa Pak? Kanker apa? Getah bening. Benar kan? Dokter bisa menyembuhkan kanker getah bening. Obat bisa menyembuhkan kanker getah bening. Kalau dokter dan obat bisa menyembuhkan, mungkin beliau masih hidup. Ini menjadi bukti bahwa kesembuhan itu munculnya datangnya dari Allah. Ini akidah. Ya. Makanya sama ya, saya tadi ngomong yang menciptakan kita ini Allah.
Allah. Yang menciptakan dunia ini Allah. Pak, yang menciptakan AC siapa? Halo. AC itu AC. Yang nyiptain AC siapa? Oh, Cina ini mana? Cina. Yang menciptakan AC siapa? Ini tauhidnya orang sini berbahaya ini berbahaya. Yang menciptakan kipas angin siapa? Allah atau manusia? Halo. Allah atau manusia? Manusia tidak akan pernah bisa membuat besi. Manusia tidak akan pernah bisa membuat bahannya. Ya, manusia hanya apa? Merakitnya. Apakah orang yang merakit disebut orang yang menciptakan? Tidak. Karena sebenarnya apa Pak? Kipas angin itu kan bahannya dari apa? Dari besi. Siapa yang menciptakan besi? Allah. Karena manusia tidak akan pernah ada yang bisa menciptakan besi. Bahkan tidak ada manusia yang bisa menciptakan sebutir pasir pun tidak ada yang bisa. Makanya kalau Bapak ditanya siapa yang menciptakan mesin apa ini? Asintik ini tukang tidak pernah bisa menciptakan semen yang isinya adalah batu kerikil dan juga pasir. Nah, ini tauhid ini namanya nih. Ya. Masya Allah, gampang ya. Jadi siapa Allah? Yang menciptakan aku, yang memberikan apa? Hidayah kepadaku, yang memberikan apa? Memberikan makan dan memberikan apa? Minum. Yang memberikan apa? Kesembuhan ketika sedang sakit. Anak kita ini saya kalau ngajarin anak tauhid itu kayak gitu Pak. Kamu pikir saya suruh ngapalin tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat atau wujud tidak bakal khalaqatul hawadits? Susah. Nanti dari aklinya ini itu bagiannya anak pesantren itu. Kalau kita ngajarin anak kecil di TK, anak kita kecil umur 5 tahun, umur 6 tahun, nah kita lagi makan bakso. Siapa tahu nggak siapa yang mintain bakso ini? Nah diajarin. Bukan bakso ya, bukan bakso cuma meramu, cuma masak bahan bakunya dari Allah. Ya. Terus walladzi yumituni, dialah Allah yang mewafatkan aku, summa yuhyin, dan menghidupkan aku. Ini keberapa ya? Berapa ya? Yang pertama menciptakan, yang kedua memberikan petunjuk, yang ketiga memberikan makan, yang keempat memberikan minum, yang kelima memberikan kesembuhan, yang keenam yang mematikan. Jadi Allah yang mematikan. Pak, tahu nggak cirinya orang yang sudah dekat dengan kematian? Pak, cirinya orang yang sudah dekat apa? Kematian. Tahu cirinya tahu? Saya sebenarnya mau ngejelasin, tapi aku udah tua-tua ini khawatir adiknya semua gitu. Dengar itu ya. Hati-hati. Ada kayaknya dari jangan-jangan ada dari saya tanda-tanda kematian gitu ya. Nih orang itu tandanya orang mau meninggal itu adalah dicabut darinya kenikmatan sedikit demi sedikit. Ini orang kalau mau meninggal. Ya, contohnya dulu bapak kalau makan tuh enak banget. Ya, makannya sambal pedas, enak banget. Sekarang bapak udah tua, makan pedas, gimana Pak?
Kalau kamu sekarang udah tua terus makan pedes gimana Pak? Kayaknya bakalan terlalu lancar gitu buang airnya. Berarti nikmat makan sudah mulai sedikit-sedikit apa? Dikurangi sama Allah. Lihat. Ya. Dulu Bapak waktu masih muda, masih kuat semalam berapa ronde? Semalam berapa ronde? 5 kuat. Kuat. 5 kali ronde semalam kuat. Sekarang berapa? Seminggu sekali. Masya Allah. Seminggu sekali. Itu juga gak pasti. Sebulan sekali. Berarti nikmat berhubungan itu mulai apa? Lihat, orang kalau mau melihat tanda-tanda kematian, ya, dulu Bapak kalau lihat perempuan cantik jelas gak lihatnya? Jelas. Sekarang kalau lihat mukanya sama aja semuanya. Mukanya bisa sama semuanya. Iya, cantik kan sebenarnya orang mata ada yang kurang. iya. Duh, ini orang tanda-tanda kematian. Hati-hati loh ya. Hati-hati ya. Kekurangan dosanya tadi. Sesuai dengan kekurangan tadi. Iya bener. Coba. Lewat media yang satu aja kayak tua. Coba nih, sekarang di sini yang paling tua coba, yang paling tua. Yang paling tua, duduk di sini yang paling tua coba. Ya. Ini. Ada enggak? Aduh. Yang paling tua. Baju Budi yang paling tua. Kalau bilang tadi itu mudah pekerjaan tangan. Enggak, ada. Antum nih saumpama, ini saumpama saja. Antum sekarang dapat duit 10 miliar. Antum pakai apa? Bingung dia. Banyak. Orang tuh kalau tua dapat duit banyak itu bingung loh Pak. Mau apa? Mau dipakai ke restoran ya? Bingung juga. Ya makan pedes aja nggak bisa. Mau dipakai jalan-jalan ke Bali yang lihat udah nggak jelas. Ya paling mentok nih Pak, dari kalau dapat 10 miliar dibagi-bagiin ke anaknya Pak. Udah nggak bisa menikmati kekayaan. Mau apa? Nah hikmahnya apa sekarang? Kenapa orang tuh kalau mau meninggal, kok nikmat itu kok boleh dicabut sedikit demi sedikit, menjabut biar apa? Biar apa? Ya benar Bapak. Biar nggak kaget kalau tiba-tiba mati. Ya, biar nggak kaget. Karena hidupnya udah nggak bisa nikmati. Makanya saya itu sedih kalau dijualin orang, semoga Ustaz umur panjang. Bingung saya. Bingung. Jangan doain umur panjang. Ya, kalau kita dikasih usia 300 tahun benar sama Allah, bingung kita. Benar nggak? 300 tahun kita kasih umur mau 300 tahun, bingung nggak? Nyusahin anak, nyusahin apa? Cucu. Ya, bisa usia itu ya normal saja. Kata Rasulullah, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Umur umatku itu antara 60 dan 70 ya sudah. Lebih ya. Bonus ya. Tapi jangan kebanyakan lebihnya. Ya. Jadi kenikmatan yang sudah mulai dikurangi, mulai diambil, itu menjadi tanda apa? Tanda sebentar lagi malaikat maut datang. Ya. Nah, ini Masya Allah ya. Ini walladzi apa? Yumituni. Dialah Allah yang mewafatkan aku. Wa yuhyi, dan Allah yang menghidupkan aku.
buka Facebooknya dia, iseng. Saya dulu nggak pernah perhatiin Facebooknya dia, tapi karena saya iseng, akhirnya saya buka Facebooknya dia. Ternyata ini orang Pak ahli olahraga. Di situ ada statusnya sedang naik gunung, sedang renang, sedang naik sepeda, sedang nge-gym. Ya, ternyata orang yang rajin olahraga yang tetap apa? Tetap apa? Tetap mati. Makin bikin saya malas olahraga. Apalagi yang mau. Saya lihat apa? Postingan dia ini mati muda seumuran saya, Pak. Seumuran saya meninggal. Orang teman saya melihat kok. Saya ngecek di Facebooknya. Astagfirullah, orang olahraga. Yang sering olahraga meninggal, apalagi yang nggak olahraga kan. Ya kayak gitu. Buktinya masih hidup ya, alhamdulillah kan. Saya masih hidup kok. Malas olahraga saya ya. Iya. Makanya saya lihat postingan dia itu sampai kadang dalam hati mikir, ini orang ada olahraga, ya renang, ya naik sepeda, ya naik gunung, masih muda. Ya, saya udah beli treadmill, beli sepeda mahal-mahal ya, makin males saya lihat kayak gitu. Ternyata ya yang menghidupkan, yang mematikan itu siapa? Allah. Sederhana. Jadi tauhid ini sederhana. Menjelaskan tauhid gak usah ribet. Ya. Contoh Nabi Ibrahim kayak gini, menceritakan siapa Allah, ya, yang ngasih makan Allah, yang ngasih minum Allah, yang nyembuhin kita kalau sakit siapa? Allah. Yang menghidupkan apa? Allah. Yang mematikan siapa? Allah. Sederhana mengenal Allah. Bapak kenal Allah seperti ini, iman seperti ini, nggak paham teori tauhid yang banyak itu, masuk surga insyaallah. Amin. Nggak usah ribet-ribet. Ya. Apalagi sekarang ada ilmu namanya muqaranatul adyan, perbandingan agama. Pusing lagi loh, Pak. Ya udah itu bagian ustaz aja dia mau mempelajari kayak gitu. Bapak sederhana saja ilmunya, ya. Yang penting nancep dalam hati. Ya. Yang ketujuh, yang kedelapan ini berarti ya. Wallati atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Allah itu siapa? Allah adalah zat yang kita harapkan ampunannya atas kesalahan-kesalahan kita pada hari kiamat. Berarti Pak, Allah itu siapa? Allah itu adalah zat yang kita harapkan apa? Ampunannya. Enak. Ya, sederhana. Ya, kita ini hidup banyak dosa. Kita hidup banyak salah. Ya, kita hidup banyak melakukan maksiat. Harapan kita apa? Meninggal kita nanti Allah apa? Ampuni. Enak juga. Qurannya ngomong seperti itu, Pak. Ya. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Allah adalah zat yang aku harapkan ampunannya atas kesalahan-kesalahanku nanti pada hari kiamat. Nah, ini saya punya ilmu, ini terakhir. Ilmu itu kalau ditaruh di akhir itu berarti yang paling penting. Ya, ini kalau bahasanya apa? Pak Guru ini closing statement, ngeri kan bahasanya. Yang penting-penting itu ditaruh di belakang. Kalau kita ini mengharapkan ampunannya Allah, ada satu amalan yang kalau kita amalkan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Enak kan? Enak kan, Pak? Bapak kan pengen meninggal, ketemu sama Allah, dosa-dosanya apa? Diampuni. Benar kan? Nah, lakukan ini. Tapi masalah
pernah disakiti orang. Betul nggak Pak? Ada nggak Pak orang dulunya ngehina-hina Bapak? Pak, ada nggak orang yang dulu ngeremehin Bapak, ngehina Bapak? Ada nggak? Masih ingat mukanya, masih ingat nggak? Tuh masih. Hah? Ada orang pernah nyakitin kita, kemudian apa Pak? Kita bayangkan wajahnya, kita katakan, ya Allah, aku mengharapkan ampunanmu nanti di akhirat dengan aku memaafkan kesalahan dia yang pernah dulu apa? Menyakiti. Kata mukanya. Gimana Pak? Bayangan mukanya. Bayangin mukanya. Bayangin mukanya. Nggak pernah ketemu. Loh, bayangin mukanya. Biar jelas. Masih kebayang kok kita disakiti orang itu. Iya. Ya? Makanya kenapa kita melakukan hal itu? Karena kita ingin nanti di akhirat kita diampuni. Lihat. Karena orang yang memaafkan akan dimaafkan. Orang yang memberikan maaf maka akan diberi maaf. Ya? Saya pernah disakiti sama orang. Nah, Ustaz pernah disakiti. Pernah saya. Siapa yang berani menyakiti Ustaz? Perempuan. Dulu saya pernah melamarnya, ditolak. Masya Allah. Gimana Pak? Rasanya kita melamar terus ditolak, rasanya gimana? Gimana? Kayak tuh gak pernah ditolak saja. Kecewa, marah, enggak? Ini. Tapi apakah Ustaz memaafkan, melupakan rasa sakit itu? Iya, sudah. Tapi mungkin kita alhamdulillah aja kali ya. Iya, makanya alhamdulillah. Duh, karena saya disakiti dia, ditolak sama dia, akhirnya saya nikah sama sepupunya dia. Keren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun itu aku jadi. Iya, saya ditolak sama dia, dapat apa? Sepupunya. Istri saya yang sekarang ini. Ya, makanya kalau kumpul keluarga, saya pakai mobil Innova, kayaknya nolak saya itu kesel kayaknya. Kalau lihat mukanya nyesel gitu kayaknya. Kalau enggak perasaan saya doang, ya kan? Enggak tahu kayaknya. Ya. Karena kenapa Pak? Karena ketika kita tidak memaafkan, menyimpan dendam dalam hati, itu akan menyakiti apa? Menyakiti apa Pak? Diri kita. Ya, saya berkali-kali, bukan sekali Pak, berkali-kali. Ya, setahu saya yang jauh-jauh, baru beberapa minggu kemarin, saya kajian di satu masjid. Kajian saya di satu masjid. Ya, kajian di satu masjid. Pengurusnya ngomong seperti ini. Ustaz, ada yang WA saya. WA apa? Saya tanya kayak gitu. Ustaz Bima, kalau menjelasin sesuatu gak enak. Saya katanya kalau menjelasin sesuatu apa? Gak enak. Saya ngomong, memang sate itu gak selamanya cocok bagi perutnya orang. Ya, ini Ustazmu ini ngajar di Kementerian Koperasi. Ustazmu ini ngajar di Kementerian Keuangan. Lihat nih, teman saya itu menteri. Ya, biasa saya kajian di depan menteri, di depan pejabat biasa. Diprotes katanya kajiannya apa? Gak enak. Apakah saya ketika ngomong gak enak itu saya gak mau datang ke masjid itu? Enggak, bodo amat. Yang diundang ya datang. Kalau gak diundang, ya gak usah datang. Masa gak diundang datang? Gimana sih? Gimana sih? Ngapain lo gak diundang? Biasa saja. Ngadepin yang seperti itu tuh biasa.
saat itu kayak ibu-ibu itu. Ya, dia kalau saya ngaji itu disediain minum. Ya, boleh sebut merek lah ya. Biasanya saya dikasih Pocari Sweat. Tapi nggak pernah saya minum Pak Pocari Sweat. Ya, nggak pernah saya minum. Jadi setiap kajian itu dikasih Pocari Sweat. Itu nggak pernah saya minum. Di WA saya Pak, Ustaz, setahu saya ketika Ustaz kita kasih minum nggak pernah Pak diminum. Padahal saya nggak minum, memang nggak pengen apa, nggak pengen minum, nggak haus saya, masa nggak haus tuh minum. Terus ditanya, Ustaz maunya minum apa? Nanti kita sediakan. Bingung saya Pak. Akhirnya saya ngomong, saudara beli susu beruang. Masya Allah. Sekarang Pak, setiap ngaji apa? Susu beruang terus. Bingung saya. Ini mau nggak diminum kok protes, diminum kok beruang terus. Gitu ya. Oh, ada ke situ Ustaz. Jadi orang hidup itu, apa Pak? Lebarkan rasa maafmu kepada orang. Biasa kalau ada orang nggak setuju dengan kamu, biasa kalau ada orang nggak senang sama kamu, biasa saja. Gitu loh. Kalau semua diambil hati, gimana Pak? Pak, diomong sedikit dimasukkan ke hati, diprotes sedikit dimasukkan ke hati, dikasih masukan sedikit dimasukkan ke hati. Gimana? Gimana? Jantungan tuh orang cuma mati. Tergantung. Ya? Tergantung. Makanya gak usah hidup itu santai. Kalau kita ingin mendapatkan ampunannya Allah, banyaklah memberi maaf. Ya sudah, biasa saja. Ya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan ini intinya, ilmu itu kalau nggak formal itu gampang dipahami. Tapi kalau sudah diformalkan menjadi apa? Menjadi sulit. Ilmu tentang wudhu menjadi sulit saat kita harus belajar rukun, syarat dan seterusnya. Ya, tapi kalau kita kembali kepada Quran, wa idza kuntum ila sholati fasilu wujuhakum dan seterusnya, mudah. Oh ternyata wudhu itu yang basuh wajah, tangan sampai siku, kepala diusap sama kaki dibasuh, selesai. Sama juga dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kalau kita pakai yang formalnya ya susah belajarnya. Tapi kalau kita mengambil langsung ma'rifatullah dari Quran, ya sederhana. Bahwa Allah itu yang menciptakan, yang memberikan petunjuk, yang memberikan makan, yang memberikan minum, yang menyembuhkan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang